Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farad Arhagandera Desuta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur sel dan fungsinya. Eh, Oke, mulai. Sel sendiri itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah itu yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel sendiri ini ada bagian luar dan ada di bagian dalam. um, sel ini sendiri ini adalah kumpulan materi paling sederhana dan yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun setiap makhluk hidup. Nah, di sel sendiri ini terdapat yang namanya ada dinding sel, sitoplasma, dan membran plasma, serta ada yang namanya ribosom sebagai syarat dikatakan sebuah sel. Nah, struktur sel sendiri ini memiliki banyak bagian dan fungsi-fungsinya. Oke, kita jelaskan satu persatu. Nah, di samping sini sudah ada struktur selnya supaya memudahkan kita dalam mengetahuinya. Yang pertama sendiri ada inti sel atau biasa disebut sebagai nukleus. Nukleus ini biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di bagian tengah-tengah sel. Nah, di dalam inti sel atau nukleus ini terdapat yang namanya nukleus dan benang-benang kromosom. Nukleus sendiri berfungsi sebagai pusat mengatur kegiatan sebuah sel. Yang kedua sendiri ada dinding sel. Bagian ini umumnya berfungsi sebagai pembentuk sel serta melindungi bagian-bagian dalam sel dari serangan yang mengancam, serangan dari luar ya. Yang ketiga sendiri ada membran plasma atau biasa disebut membran sel. Sering juga disebut sebagai membran plasma yang bersifat semi permeable. Artinya membran sel ini hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, dan membran sel ini berfungsi juga sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar. Yang keempat sendiri ada sitoplasma. Sitoplasma sendiri merupakan cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus dan menjadi tempat untuk organel sel menjalankan fungsinya. Nah, sitoplasma sendiri ini mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting. Nah, yang kelima sendiri ada organel ya. Organel sebagai pusat kegiatannya, sebagai kegiatan yang dijalankannya, yaitu pertama ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang retikulum endoplasma halus dan ada yang kasar. Kenapa dinamakan demikian? Karena retikulum endoplasma yang kasar yaitu terdapat banyak sekali ribosom yang menempel di sekujur RE kasar tersebut, sedangkan kalau RE halus itu tidak ada yang namanya ribosomnya. Oke, retikulum endoplasma sendiri ini mempunyai fungsi sebagai penyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. Fungsi tadi kan sudah terbagi tuh, ada RE kasar dan RE halus. Nah, masing-masing retikulum endoplasma sendiri ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya seperti retikulum endoplasma kasar, ini dia berfungsi sebagai mengumpulkan protein dari dan ke membran sel. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus sendiri ini adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Nah, selanjutnya sendiri ada organel ribosom. Ribosom sendiri ini berbentuk seperti butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Makanya tadi ada yang namanya retikulum endoplasma halus dan ada yang bilang retikulum endoplasma kasar. Nah, ribosom sendiri ini berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Selanjutnya ini ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil. Ini biasanya dia ini bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi sendiri ini berfungsi sebagai alat pengeluaran sekresi protein. Nah, selanjutnya sendiri ada mitokondria. Mitokondria sendiri ini berfungsi sebagai penghasil energi. Nah, selanjutnya ini ada organel lisosom. Lisosom sendiri ini merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan, sehingga lisosom ini berfungsi sebagai pencerna atau mencerna bagian-bagian sel yang sudah rusak. Selanjutnya sendiri ada organel yang bernama vakuole. Vakuole sendiri ini adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Nah, vakuole sendiri ini mengandung garam organik,
glikosida, butiripati, dan ada enzim. Adapun selaput pembatas antara vakuola dan sitoplasma sendiri ini adalah diberi nama atau biasa disebut tonoplasma. Nah, selanjutnya ini ada organel plastida. Plastida sendiri ini merupakan badan membran rangkap yang mengandung membran berbentuk tertentu. Plastida sendiri ini mengandung pigmen hijau atau biasa disebut klorofil. Nah, tapi kalau di dalam plastida sendiri ini disebut dengan kloroplas. Nah, yang selanjutnya sendiri ada sentrosom. Sentrosom sendiri ini merupakan struktur yang berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, baik itu meiosis maupun mitosis. Nah, organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Nah, itu tadi ada organel sel. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara sel hewan, tumbuhan, dan sel bakteri. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Saya sudah membuatkan tabelnya. Nah, ini dia ada tabel perbedaan antara sel tumbuhan, hewan, dan sel bakteri. Ya, pertama sendiri itu ada ukurannya, di mana sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan. Nah, sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan, dan sel bakteri ini nih ukurannya itu sangat kecil. Yang kedua ini bentuknya untuk sel tumbuhan itu bentuknya tetap, sedangkan kalau untuk sel hewan ini tidak mempunyai bentuk yang tetap. Nah, sedangkan untuk sel bakteri sendiri mempunyai bentuk yang tetap. Nah, selanjutnya sendiri sel tumbuhan sendiri mempunyai dinding sel dari selulosa. Nah, untuk sel hewan ini dia tidak mempunyai dinding sel. Sedangkan untuk bakteri sendiri dia ini mempunyai dinding sel, tapi dia berasal dari lipoprotein. Untuk perbedaan selanjutnya ini ada sel tumbuhan ini ada mempunyai plastida. Nah, sedangkan sel hewan tidak mempunyai plastida, dan sel bakteri juga tidak mempunyai plastida. Nah, untuk selanjutnya ini sel tumbuhan mempunyai vakuola atau rongga sel yang besar. Nah, sedangkan untuk di sel bakteri dan sel hewan ini mereka keduanya tidak memiliki vakuola. Nah, tapi pada sel hewan, walaupun terkadang sel beberapa hewan uniselular memiliki vakuola, tetapi tidak sebesar yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang dimiliki hewan ini adalah vesikel atau vesicle. Nah, perbedaan selanjutnya ini ada di perbedaan pada sel tumbuhan. Dia ini dapat menyimpan tenaga dalam bentuk butiran atau granul pati. Nah, kalau untuk dalam sel hewan, ini dia menyimpan tenaga dalam bentuk butiran, granul, atau glikogen. Nah, pada sel bakteri, ini dia tidak ada tenaganya. Oke, perbedaan selanjutnya ini ada pada sel tumbuhan ini dia tidak mempunyai sentrosom. Nah, sedangkan pada sel hewan, dia mempunyai sentrosom. Sel bakteri sendiri sama dengan sel tumbuhan, yaitu dia tidak memiliki yang namanya sentrosom. Nah, untuk pada sel tumbuhan pada sel tumbuhan ini tidak memiliki lisosom. Pada sel hewan sendiri dia ini mempunyai lisosom. Nah, untuk pada sel tumbuhan nukleus ini lebih kecil daripada vakuola, sedangkan pada sel hewan nukleus ini lebih besar daripada vesikelnya. Nah, untuk di bakteri sendiri ini tidak memiliki nukleus dalam arti sebenarnya. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang struktur sel dan fungsinya, serta perbedaan antara sel tumbuhan, bakteri, dan hewan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.